Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Lukas 6 ayat 21, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara yang terkasih, menjadi orang Kristen bertahun-tahun bukanlah jaminan seseorang akan mengalami pertumbuhan iman atau menjadi dewasa secara rohani. Karena untuk mengalami perubahan dan pembaharuan dari waktu ke waktu, seseorang harus memiliki rasa haus dan lapar secara rohani. Mungkin kita dapat berpura-pura rohani dengan rajin gereja, bahkan rajin melayani, tapi kita tidak dapat membohongi Tuhan, karena Tuhan tahu benar motivasi hati kita datang ke gereja, motivasi hati kita ikut dalam pelayanan. Apakah kita benar-benar punya kerinduan bertemu dengan Tuhan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Tuhan, atau motivasi yang lain? Atau kita datang beribadah sekedar menjalankan kewajiban dan rutinitas belaka, saudara? Rasa haus dan lapar itulah yang membedakan kualitas masing-masing orang. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Rasa haus dan lapar itu mendorong orang untuk mendapatkan lebih banyak lagi dari Tuhan. Orang tersebut akan memiliki kerinduan yang begitu dalam kepada Tuhan. Bukan sekedarnya saja, dia pun akan menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Dia suka firman Tuhan, sangat antusias terhadap perkara-perkara rohani. Mazmur 40 ayat 19, pemazmur berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saudara, rasa haus dan lapar itulah yang menjadi awal segala sesuatu. Lapar menyebabkan orang menjangkau sasaran yang lebih tinggi, menjadi agresif secara rohani, melangkah dengan segala upaya dan segenap keberadaan kita untuk tangkap setiap kesempatan yang dari Tuhan. Seperti seorang militer yang sedang berperang, dia pun rela berkorban apapun, tidak takut musuh demi satu tujuan, yaitu meraih kemenangan. Saudara, sampai kapan kita harus merasa haus dan lapar akan Tuhan? Sampai rasa haus dan lapar itu terpenuhi dan terpuaskan oleh Tuhan. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana mengembangkan rasa haus dan lapar itu? Jawabannya adalah melalui latihan. Kita perlu praktis, perlu latihan rohani, sehingga roh atau manusia batiniah kita berkembang. Otot tubuh jasmani kita saja semakin kuat dan berkembang ketika kita rajin melatihnya. Begitu juga tubuh rohani kita, saudara. Dan ini memerlukan kedisiplinan yang tinggi. Karena itu ingatlah, untuk mendapatkan hal yang lebih baik dari Tuhan, kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, rasa haus dan lapar bukanlah sebuah keadaan, tapi sebuah sikap hati di mana kami selalu dan ingin dipuaskan. Kerinduan besar untuk terpenuhi dengan kuasa Tuhan, dengan kehadiran Tuhan yang akan menyelesaikan segala kehausan dan kelaparan yang ada. Tuhan, terima kasih karena Engkau ajar kami bahwa ini adalah awal dari segala kemenangan, segala anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami, yaitu memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya dengan latihan, dengan kedisiplinan yang tinggi, kami punya tubuh rohani yang akan terlatih, yang akan siap berperang
untuk melawan kedagingan dan musuh, yaitu iblis dan strateginya. Kami tahu ketika kami melakukan firman Tuhan, kami melakukan kehendak Tuhan, maka Taurat Tuhan, firman Tuhan itu ada dalam hidup kami, dan dengan kuasa Allah kami sanggup untuk melawan tipu daya iblis, karena kami tahu kemenangan ada di pihak kami, anak-anak-Mu yang selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu saat ini. Kami berdoa, tanamkan, meteraikan firman dalam kehidupan kami dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.